warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Umi Hanatul Syarif, masih dari SMA Negeri di Atas Kawan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai geometri ruang. Itu materi pada matematika umum kelas 12. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita belajar, kita perlu tahu tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih? Sebelum saya jelaskan tujuan pembelajaran kita, bahwa saya akan jelaskan bahwa dalam geometri ruang, fokusnya pada jarak pada geometri ruang nanti akan mencakup titik, garis, dan bidang. Namun pada kesempatan hari ini kita hanya akan bahas mengenai jarak antar titik dalam ruang, artinya dalam geometri ruang. Nah, jadi saya harapkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini kalian dapat mendeskripsikan jarak antar titik dalam ruang, kemudian menentukan jarak antar titik dalam ruang, dan selanjutnya dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan jarak antar titik dalam ruang. Oke, mari kita mulai. Pernahkah kalian pergi ke Palembang menggunakan kendaraan mobil? OTW? Atau kalian pernah ke Palembang? Dari ini yang Ibu maksud, yang saya maksud adalah titiknya dari Bandar Lampung ke Palembang menggunakan pesawat. Lalu apa yang membedakan keduanya? Lebih cepat tuh pakai pesawat, ya tentu, karena kecepatan pesawat kan lebih cepat dibanding mobil. Tapi yang di sini fokuskan bukan kecepatannya, tapi jaraknya. Baik, kita perhatikan bersama-sama rute perjalanan dari Bandar Lampung ke Palembang. Ini titik berangkatnya dan ini titik akhirnya. Di sini ada beberapa rute, ada rute mobil, dua rute mobil, ya ini dan ini. Kemudian ada rute pesawat. Nah, menurut kalian lebih cepatnya mana? Pasti pesawat. Pertanyaannya kenapa? Karena lebih cepat, ya. Selain lebih cepat, nah, apa? Kenapa? Lalu jarak rute mana yang dapat mewakili jarak sesungguhnya dari titik Bandar Lampung ke titik Palembang menurut kalian? Baik, sebelumnya sekarang ini kan sudah ada jalan tol dari Bandar Lampung ke Palembang. Kalau tadi membandingkannya mungkin ya tentu saja berbeda karena mobil dengan pesawat. Nah, kali ini rutenya sama-sama mobil, hanya yang tadi pakai rute jalan biasa, yang ini rute jalan tol. Menurut kalian, jarak tempuh lewat rute biasa tadi, yang ini yang biru dan yang ini, dengan yang melewati atau menggunakan jalan tol, lebih dekat mana atau jaraknya lebih pendek mana? Pasti jawabannya lebih cepat, lebih pendek dengan menggunakan jalan tol. Kenapa? Jawabannya salah satunya adalah karena jalan tol relatif lurus. Artinya tentu akan lebih mudah, lebih cepat menggunakan jalan tol karena memang lintasannya, rutenya lebih lurus. Sedangkan kalau rute jalan biasa yang tadi banyak kelokan, mungkin banyak tanjakan, turunan dan sebagainya. Nah, dari sini kita kaitkan dengan materi kita. Berarti jarak dari sebuah titik ke titik yang lain dapat kita nyatakan sebagai apa? Apakah hanya sekedar garis yang menghubungkan kedua titik tersebut? Tentu tidak. Nah, mari kita simpulkan bersama bahwa jarak dua titik, kaitannya di sini adalah jarak dua titik dalam geometri ruang, adalah panjang segmen garis lurus terpendek yang menghubungkan kedua titik tersebut. Yang perlu kalian garis bawahi adalah garis lurus dan terpendek yang menghubungkan kedua titik tersebut, ya. Jadi harus garis lurus dan yang terpendek yang dapat dikatakan sebagai mewakili jarak kedua titik tersebut. Contohnya, segmen garis D atau garis AB adalah jarak atau dapat mewakili jarak dari titik A ke titik B karena garis D adalah garis lurus yang terpendek.
Misal saya dapat buat garis baru yang melengkung ke sini. Begini. Apakah garis yang saya buat melengkung tersebut merupakan jarak? Bukan, karena dia tidak lurus. Dan jika dibandingkan dengan garis D, tetap terpendek adalah garis D. Bisa dipahami ya? Jadi, jarak antar dua titik harus garis lurus terpendek yang menghubungkan kedua titik tersebut. Sekarang kita ke pokok bahasanya, yaitu mengenai jarak antar titik dalam ruang. Dalam hal ini saya ambil bangun ruangnya kubus. Kalian sudah pelajari mengenai sifat-sifat kubus pada materi prasyarat kemarin, tentang syarat-syarat, tentang sifat-sifat bangun ruang, dan diantaranya ada sifat-sifat kubus. Nah, saya ambil kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Kita akan coba mencari jarak antar titik dalam kubus berikut. Ya. Yang pertama, kita coba mencari jarak dari titik A ke titik B. Titik A ke titik B, maka kita tarik garis lurus yang menghubungkan titik A dan titik B. Silakan perhatikan di sini yang berwarna hitam ya. Jarak titik A ke titik B ternyata adalah rusuk AB, sehingga kalau ditanya jarak dari titik A ke titik B, maka jawabannya adalah, ya betul sekali, jarak titik A ke titik B sama dengan panjang rusuk, yaitu 8 cm. Kemudian kita coba lagi bagaimana jarak dari titik A ke titik F. Maka kita tarik garis lurus yang menghubungkan titik A dan titik F. Nah, bisa kalian lihat, ini adalah ruas garis yang mewakili jarak titik A dan titik F. Masih ingat kan kemarin materi prasyaratnya bahwa diagonal bidang. Ternyata AF itu adalah sebuah diagonal bidang. Bagaimana sifatnya kemarin? Kalau diketahui rusuknya R, maka berapa panjang diagonal bidangnya? Ya, betul sekali, R akar 2. Jadi, kita bisa langsung tahu jarak titik A ke titik F yang ternyata dapat diwakili oleh diagonal bidang AF adalah sama dengan R akar 2. Ya, R akar 2, sedangkan R-nya 8, maka panjang diagonal bidangnya adalah 8 akar 2, atau jarak dari titik A ke titik F adalah 8 akar 2. Kita coba lagi untuk titik yang lain. Sekarang saya akan mencari jarak dari titik A ke titik G. Kita tarik garis dari A ke G, garis lurus dari A ke G. Nah, ternyata garis yang tercipta adalah sebuah diagonal ruang, sehingga kita dapat katakan bahwa jarak titik A ke titik G dapat diwakilkan oleh diagonal ruang AG yang panjangnya, masih ingat rumusnya bagaimana? Kalau kubus rusuknya R, maka panjang diagonal ruangnya adalah R akar 3, sehingga kita bisa simpulkan bahwa jarak titik A ke titik G sama dengan panjang diagonal ruang sama dengan 8 akar 3. Sampai di sini bisa dipahami? Ini beberapa titik yang bisa kita lihat. Kita coba lagi titik yang lain. Misalnya saya punya diagonal bidang EG dan diagonal bidang HF. Di situ dia garis diagonal EG dan diagonal HF berpotongan di titik O. Seandainya saya tanya, berapa jarak titik E ke titik O? Menurut kalian? Ya, betul sekali. Yang perlu kalian ingat, E ke G atau diagonal bidang EG panjangnya pasti 8 akar 2. Sedangkan EO adalah setengah dari EG, maka panjang EO adalah setengah dari diagonal bidang. Maka dapat disimpulkan jarak titik E ke titik O adalah setengah diagonal bidang.
atau setengah R akar 2. R-nya 8 sehingga didapat jarak titik E ke titik O sama dengan 4 akar 2 cm. Jadi pahami ya. Lalu seandainya saya punya titik lain, yaitu titik P. Titik P ini merupakan titik tengah rusuk AE. Berapa jarak titik P ke titik O menurut kalian? Nah, tarik garis yang menghubungkan titik P dan titik O. Garis lurus yang menghubungkan titik P dan titik O. Perhatikan. Nah, kalau menemukan permasalahan atau soal seperti ini, maka kalian harus membuat bangun segitiga siku-siku yang melalui atau yang berpotongan dengan garis atau jarak yang dicari, yaitu garis PO di sini ya. Maka kita buat kita buat bidangnya terlebih dahulu, yaitu kita ambil segitiga ini. Nah, ya. Maka kita dapatkan, ganti warnanya biar lebih jelas. Oke. Nah, bisa kalian lihat ya. Bidang PEO. Di mana siku-sikunya? Ya, tepat siku-sikunya ada di E. Sekarang kita bisa pindahkan bangun segitiga PEO supaya kita bisa cari jarak P ke O atau kita cari panjang ruas garis PO. Nah, ini kita bisa selesaikan atau kita bisa tentukan panjang PO atau jarak titik P ke titik O dengan menggunakan aturan Pythagoras. Nah, kita kan mencari sisi miring, maka kita harus menentukan panjang kedua sisinya. Kita sudah tahu PE merupakan setengah rusuk sehingga panjangnya 4 cm. PO juga kita sudah tahu, PO tadi adalah setengah dari diagonal bidang, sehingga didapat EO-nya adalah 4 akar 2 cm. Sehingga kita bisa tentukan PO, yaitu sisi miring itu sama dengan akar penjumlahan kedua sisi yang lain. Atau PO sama dengan akar EO kuadrat tambah EP kuadrat. Sehingga didapat EO-nya adalah 4 akar 2 kuadrat. EP kuadratnya adalah 4 kuadrat. Akar 2 dikuadratkan, hilang akarnya, 4 dikuadratkan 16, 16 kali 2, 32. 4 kuadrat adalah 16. Dijumlahkan akan 48, maka kita sederhanakan menjadi 48 itu adalah 16 kali 3. Maka kita bisa akarkan 16, yaitu 4 dan sisanya 3. Maka kesimpulannya adalah bahwa panjang PO 4 akar 2 cm atau jarak titik P ke titik O adalah 4 akar 3 cm. Oke, bisa dipahami ya. Nah, untuk mengukur tingkat pemahaman kalian, saya akan berikan tugas. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Diketahui dalam gambar adalah sebuah bangunan yang berbentuk kubus dan di sini ternyata terpasang kamera CCTV di salah satu sudut atas bangunan. Kemudian ada seekor kucing yang berdiri tepat di tengah lantai. Tinggi bangunannya adalah 4 meter. Sekali lagi bangunannya tingginya 4 meter berbentuk kubus. Terpasang kamera CCTV di salah satu sudut atas bangunan dan seekor kucing berdiri tepat di tengah lantai. Pertanyaannya, berapa jarak kucing tersebut terhadap kamera CCTV atau berapa jarak kucing dan kamera CCTV? Silakan kalian kerjakan, kemudian boleh dikumpulkan ke Google Classroom. Jangan lupa digambarkan juga sketsa gambar kubusnya, kemudian titik letak kucingnya dan titik letak kamera CCTV-nya. Oke, demikian
yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.